Oke, tes 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di perkuliahan saya, Metodologi Penelitian Pariwisata, untuk pertemuan ke-7 ini yang akan kita bahas mengenai research ethic atau etika dalam penelitian. Etika itu suatu bentuk manners ya, adab ya, bagaimana seorang researcher tahu adab atau etika suatu risetnya, apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak untuk dikerjakan. Dari buku yang saya baca, ini dari Creswell ya, buku yang saya dapat di-share oleh kolega saya juga, seorang researcher ya. Saya pakai juga bukunya, menarik ya. Nanti mungkin akan saya share juga di Google Classroom ya, untuk bisa dibaca dengan formatnya e-book ya, jadi EPUB kalau nggak salah, bukan PDF. Ethical behavior is important in research ya, jadi ini yang sangat penting, is important. As in any other field of human activity, ethical consideration concern with such matter as plagiarism and honestly in reporting of result ya. Jadi kaitannya tentang plagiat ya, itu bagian dari etika juga, dan harus jujur mengenai hasil yang didapat dari penelitian itu. Arise in all research, but additional issue arise when the research involve human and animal subject in both the biological and social science. Okay, next. Code of Research Ethics is the document on the responsible conduct of research published in 2007 by a consortium of Australian organization which cover kejujuran, honesty and integritas, respect for human research participant, animal and the environment ya. Jadi ya kalau risetnya tentang environment, lingkungan ya harus menghargai, menghormati lingkungan di ekosistem tersebut, termasuk ya ada binatang ya, makhluk hidup yang seharusnya tidak diperlakukan dengan tidak baik ya. Jika observasinya ada di suatu environment, lingkungan ya, mungkin wildlife ya. Good stewardship of public resource used to conduct research, appropriate ya. Acknowledgement of the role of other in research ya. Jadi kasih tahu juga apakah ada yang mensupport ya, menghormati appropriate acknowledgement of the role of other in research. Jadi kalau memang ngambil dari riset orang lain kasih tahu, atau disponsori juga diinformasikan. Responsible communication of research result. Oke. Ini dari NHMRC ya tadi di atas kalau misalnya. At all Australian organization. General principle usually invoked in Code of Research Ethics are that apa sih secara umum prinsip ini, the research should be beneficial to society ya, jadi mempunyai manfaat ya, biasanya ada manfaat praktis, manfaat secara teoritis ya. Research should be a suitable, qualified and appropriately supervised to conduct the research ya, jadi harus ada supervisornya. Dalam hal ini mungkin dosen ya, dosen yang terkait ya, dosen pembimbing. Subject should take a part freely. Subject should take part only on the basis of informed consent. No harm should befall the research subject. Ini juga penting ya, tidak ada yang tersakiti atau terzolimi dengan tindakan atau kegiatan riset tersebut. Data should be honestly and rigorously analyzed, interpreted, and reported. Jadi datanya setelah didapat seluruhnya lalu dianalisis. Nah, kalau kualitatif ada namanya apa ya? Untuk mengcoding, interpretasi ya. Transkrip wawancaranya ya dibuat kembali ya.
reportnya. Three dimensions of ethics research ada 3, the nature of the ethical issue, the state or component of the research process, where the issue arise, dan terakhir, and whether the research subject is anonymous or identified. Oke. Ethics in the research process ada beberapa part ya. Di sini kita bisa lihat ada design organization, social benefit, research competence, saat koleksi data, subject freedom of choice ya, subject informed consent ya, harus konsisten, dan subjeknya juga bisa di appointment, dibuat janji dengan mudah, sedang tidak terlibat ada kegiatan ya. Risk harm to subject anonymous, risk harm to subject identified. Jadi ada beberapa subjek juga sebaiknya tidak secara gamblang disebutkan ya. Misalkan kita riset tentang sebuah perusahaan, ya kita tidak share di situ, tapi kita kasih notes ada perusahaannya di dalam ya, dan itu pun sudah ada fakta integritas bahwa kita tidak akan sharing hal tersebut ke perusahaan lain atau ke publik, benar-benar untuk keilmuan saja. Nah, ini analisisnya, interpretation di sini risk harm to subject ya, masuk ke analysis interpretation juga, masuk di storing data during project ya, reporting, storing data after project. Untuk bagian ethical isunya risk harm to subject, identifiable. Untuk honestly rigor in analysis or interpretation, bagian dari analysis dan interpretation, dan terakhir honestly rigor in reporting, bagian dari reporting. Ethic guidelines for anonymous questionnaire based survey. Ya, ini ada salah satu panduan untuk yang anonymous questionnaire yang berbasis pada survei. Interview should be identified with a badge including their given name and the name of the organization involved, the host, client, organization, or university. Interview should be fully brief about the project so that they can answer. Jadi kita sebelum mengasih tahu bertanya, kita kasih sedikit kayak abstraknya, summary tentang project kita tentang apa ya, baru kita bertanya-tanya kepada narasumber. If a respondent completion handout questionnaire is used, jadi kalau kita pakai handout ya, a brief description of the purpose of the project should be provided on the questionnaire. Jadi harus apa saja yang harus dijawab ya, typically 2 or 3 lines so that it takes just a few seconds to read. Jadi ada semacam kisi-kisinya jawabnya apa, tapi membuka peluang untuk dia menambahkan juga ya dari sisi dia seperti apa. With contact telephone number of supervisor for those requiring more information. Jadi kalau sekarang dulu mungkin pakai telepon ya. Sekarang saya pernah pengalaman juga ya pas Covid tidak pakai telepon ya. Ada mahasiswa di universitas swasta yang menjadikan saya sebagai narasumber untuk penelitiannya. Mungkin penelitiannya di metode kualitatif. Saya bagian dari hal tersebut, dan kita meeting menggunakan platform digital ya, dari Google Meet. Interview approaching potential respondents should introduce themselves and seek cooperation using wording such as following. We are conducting a survey of user of. Would you mind answering a few question? Ya, jadi ada pendahuluan ya, pendahuluan atau introduce kita sebagai interviewer kepada narasumber kita ya. Ya, basa-basinya membolehkan tidak ya, padahal sebenarnya kita sudah mengirimkan surat ya, atau sudah membuat appointment sebelumnya. Telephone number of supervisor should be available and can be given to respondent if required. A short printed handout may be available with more information for those respondent who are interested. Yang terakhir, 7, respondent should not be pressure if they refuse to answer ya. Jadi juga jangan ada tekanan ya kalau si narasumbernya atau respondennya tidak mau menjawab a question or wish
to terminate the interview at any time, dan bisa saja saat proses wawancara dia menyudahi saja gitu ya. Karena mungkin ada agenda yang lain ya kita harus terima hal tersebut. Honest rigor analysis, interpretation, and reporting ya. Ini juga the falsification of research is clearly unethical. There have been some notorious cases in natural science where experimental research have been falsified. Researchers are concerned about reporting negative finding or non-finding. This typically does not arise with descriptive research. What is or in evaluative research, the performance of the program organization is as found. In some cases, negative finding are, jadi ini juga jika kita menemukan ya, kan harus jujur. Tapi bagaimana kalau kita menemukan ada beberapa case yang kita temukan seperti itu negatif gitu ya untuk program. Ya kita tetap sebutkan ya, cuman mungkin dengan kata-kata yang baik, dan disebutkannya juga akan ada solusi dengan apa? Dengan riset ini gitu ya. There may be an effect, but the small sample size make it impossible to be confident about it. It is statistically insignificant. With a larger sample, it may have been found to be a small but still significant relationship. Okay. Authorship and acknowledgement. A clear ethical principle is that all those involved with a research project should receive appropriate acknowledgement of their contribution in any publication. Acknowledgement of funding source, yeah, name, information, or collaborator, and any research subject may be made in footnote or in preference or acknowledgement section. Ya, ini juga disebutkan ya di kata-kata terima kasih biasanya. Pihak-pihak yang turut terlibat ya, yang memberikan support dan akhirnya bisa memberikan kontribusi untuk riset kita ya, disebutkan. Plagiarism ya, ini penting juga. Is the use of other data or ideas without due acknowledgement and where appropriate permission is clearly unethical and so is also covered by copyright and intellectual property law ya. Jadi ini juga penting ya. Saya tekankan, mungkin sekarang sudah banyak yang menggunakan AI, tapi sekarang juga ada semacam penawarnya. Jadi rekan-rekan mahasiswa jangan sampai menggunakan AI itu untuk mengerjakan, tapi untuk bertanya, sekedar bertanya, memberikan arahan outline ya, tapi tidak semuanya juga benar karena AI juga keterbatasan ya, tetap yang berpikir dan punya andil besar adalah si manusianya, human-nya ya, yang membuat. Jadi kita anggap AI itu cuma alat bantu saja, jangan suruh dia mengerjakan atau apapun itu yang berakibat pada plagiarism. Dan sekarang bisa dicek ya, semua AI juga bisa dicek, ada beberapa tools yang bisa mengecek bahwa tulisan tersebut bukan manusia yang nulis tapi robot.